Selamat siang. Sebelumnya nama saya Mario Marcelino Irianote dan hari ini saya akan mempresentasikan hasil tugas topik dalam pemrograman. Sebelumnya saya masih agak newbie atau noob dalam hal-hal pemrograman, tapi anggap saya masih belajar. Oke, pada hari ini saya akan membahas tentang perbedaan antara bahasa pemrograman deklaratif dan imperatif. Jadi kita mulai dulu ke deklaratif. Jadi deklaratif itu dia adalah bahasa program yang dia melakukan proses tanpa adanya langkah-langkah atau yang disebut sebagai deskripsi. Dia juga lebih fokus ke teori-teori logika formal dan perhitungan dalam ruang logika. Deklaratif juga dia lebih fokus ke apa yang dikerjakan dibandingkan how atau bagaimana. Sedangkan imperatif dia merupakan bahasa program yang membutuhkan langkah-langkah demi mencapai sesuatu yang dikerjakan. Dia juga menggunakan bahasa pemrograman yang mudah diimplementasikan dan juga variabel yang beragam dan masih banyak lagi. Oke, di sini kita bisa lihat kelebihan antara deklaratif dan imperatif. Jadi deklaratif itu dia lebih mudah dipahami karena dia hanya lebih fokus ke hasil akhirnya. Dia juga dengan pengembangannya cepat supaya adanya proses pengerjaan pada tingkat abstraksi yang lebih tinggi. Jadi supaya ada pengembangan yang cepat harus ada pengerjaan pada tingkat abstraksi yang lebih tinggi. Masalah yang rumit dia bisa selesaikan dengan kode yang sedikit. Bahasa deklaratif juga dia mempunyai optimasi secara otomatis yang dapat meningkatkan kinerja. Nah, di sini juga kelebihan imperatif, dia dengan kontrol penuh kepada pengembang atas alur dan keadaan program. Dia juga berguna untuk menyelesaikan masalah, terutama pada masalah logika yang rumit. Dia juga sangat mudah menemukan kesalahan dengan melacak eksekusi program. Dia juga lebih efisien dikarenakan dapat mengoptimalkan cara eksekusi. Nah, kita bisa lihat di sini kekurangan antara deklaratif dan imperatif. Dari deklaratif, kontrolnya yang sedikit yang terkadang kita anggap kurang efisien dan juga sangat sulit dalam mencari kesalahan karena langkah eksekusinya yang tidak jelas dan juga adanya kontrol alur yang kompleks yang membuat deklaratif tidak selamanya memecahkan masalah. Oke, jadi dengan kekurangan imperatif, karena dengan kode yang panjang dan rumit, itu pasti akan makan waktu yang banyak dan juga sangat sulit untuk kita baca. Harus butuh waktu yang lama untuk membaca. Dan juga butuh banyaknya waktu dalam menulis dan memelihara kode. Oke, di sini ada perbedaan, yaitu yang seperti tadi yang saya sudah katakan dari awal, imperatif dia lebih ke how. Jadi karena dengan bagaimananya, how dia harus butuh step by step. Sedangkan deklaratif ke what, apa, yaitu deskriptif. Sedangkan imperatif dia cukup mudah menjelaskan langkah komputasi dan pengelolaannya, sedangkan deklaratif lebih ke logika dan proses komputasi. Imperatif dia bertujuan untuk menjelaskan bagaimana program berjalan dan deklaratif bertujuan untuk menggambarkan hasil tanpa melihat hasil yang diperoleh. Oke, kita bisa di sini contoh yang simpel saja. Saya ambil dari bangun pagi, kita bisa di sini deklaratif. Saya bangun tidur, sikat gigi, mandi dan pergi kerja. Nah, ini sama saya kan deskriptif. Oke. Sedangkan imperatif dia ada langkah-langkahnya di sini dalam daily routine in the morning. Bangun pagi, sikat gigi, mandi, pakai seragam dan sepatu dan go to work, pergi kerja. Oke, kita langsung lompat saja ke program. Di sini saya ambil bahasa prolog dan bahasa C. Prolog untuk deklaratif dan C untuk imperatif. Oke.
Jadi saya buat di sini yaitu perkalian. Nah, kalau di prolog sini saya perkalian 12. Kita bisa lihat di sini main. Main ini dia tujuannya apa? Tujuannya yaitu mengeksekusi. Nah, kita bisa lihat di sini lagi initialization. Initialization ini dia juga punya peran yang sama dengan main, mengeksekusi. Tetapi dia punya lebih lagi kayak ini. Kita bisa lihat di sini. eh, persen predikat untuk melakukan bla bla bla, main predicate untuk menjalankan program. Intinya initialization tujuannya itu memberikan informasi, fakta dan aturan. Oke, kita bisa di sini kayak write, read, ini dia merupakan perintah. Jadi nanti kalau macam kita sudah masukkan input salah satu data begitu di input bagian input sini, nanti perintah di sini nanti akan keluar lewat output. Oke, coba kita masukkan saya 12 dikali 20 titik dan kita jalankan. Oke, ini kan ini hasil dari perintah ini, write. Masukkan angka yang ingin dikalikan 12. Hasil perkalian 12 dan 20 adalah 240. Easy kan? Coba kita buat lagi 100. 12 dikali 100. Boom! 200. 12 dikali 100 jadi 1200. Imagine that. You don't need a calculator, man. You have this. Well, you know. Oke, kita ke bahasa berikutnya yaitu C. Di sini yang saya sudah jelaskan. Nah, ini karena dia merupakan bahasa imperatif, kita bisa di sini step-stepnya, which is, well, for me, in my perspective, agak, well, kompleks, tapi kayak jelas begitu cara prosesnya. Oke, kita bisa di sini kayak int main, dia tujuannya yaitu mengatur bagaimana eksekusi dimulai dan bagaimana hasil program disampaikan kembali ke sistem operasi. Nah, kita bisa lihat lagi di sini kayak printf, scanf, itu juga sama dengan yang di prolog, read sama write, perintah. Mereka ini perannya adalah perintah. Jadi nanti kalau macam kita masukkan di sini kayak 12 dan segala macamnya, sudah, that's it. Oke, coba kita masukkan dulu 12 dan 10. Oh, hold on. Oke, jadi di sini kita bisa lihat perkalian antara 12 dan 10 yaitu 120. Oke, jadi kita cuma masukkan dua angka dari bawah. Kita misalnya kayak 10 dikali 10 sama dengan 100. That's it. That's how you calculate a number in program language. So, jadi kesimpulannya, ya benar, kalau bahasa deklaratif dia lebih fokus ke deskriptif, sedangkan bahasa imperatif lebih fokus ke step. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf kalau macam mungkin saya masih agak baru dalam hal-hal pemrograman. Sebelumnya terima kasih lagi dan au revoir. Have a nice day.